Shalom, salam sadis. Gimana semuanya hari ini? Jadi hari ini karena pasti semua udah beli koin kan. Kalau belum beli koin ya, yang masih kurang segera beli sebelum malam ya. Mungkin malam ini udah mulai naik terbang satu-satu gitu. Besok lebih hijau lagi, liatnya enak banget gitu. Kayak di pedesaan lihat yang hijau-hijau segar gitu ya. Jadi hari ini saya mau bahas koin ya, termasuk bayar hutang saya sama Orion Siahaan ya, soal Cardano sama Okta soal tanya Solana ya. Sedikit saya ini. Jadi sebelumnya saya ngomong ini yang Doge saya kan 3 hari lalu udah bahas Doge, kemungkinan mudah-mudahan kesusul yang nyangkut. Mudah-mudahan tanggal 8 ini ya di SNL Saturday Night Live itu dia di shownya Mark Cuban si ini. Cuma gini, saya buat adil, saya mau ingatkan dikit, kalau nanti misalnya bener di pump kesusul, buru-buru kalian lepas, jangan tunggu mau cuan lagi. Takutnya dia cepet itu pump and dumpnya gitu ya. Semua itu pada nunggu kesempatan itu. Ini naik terus dia punya market cap tuh. Ya kan? Kemarin sempat ada di dump lagi. Mereka cari duit juga banyak begitu. Di posisi 37 38 sen dia isi, pas begitu masuk 40 sen langsung turun, dia TP langsung gitu. Tapi nanti bakal naik ini. Nanti pas dia ini mungkin juga kalau sebelum show, kalau mungkin udah banyak orang masuk juga harap ngepam. Kalau kalian yang udah kesusul modal, udah ambil aja. Jangan pikir untung mau cuan berapa lagi, bisa kesusul misal. Soalnya susah. Ini mungkin ya syukurlah dia kali ini ada show gua rasa. Jadi kalian yang nyangkut Doge tinggi lagi tuh nyangkut, katanya yang beli 9.600 lah. Waduh. Ini kalau bisa kesusul buru-buru kalian lepas gitu. Ya itu aja saya ingatkan. Terus yang masih banyak nanya BTT sabar, kan udah saya jelaskan. BTT itu biasanya di penghujung kuartal dia baru pump ya. Jadi, ataupun kadang di akhir-akhir bulan gitu, udah di atas tanggal 20 sekian gitu, dia ada naik dikit BTT. Kalau enggak agak lambat kayak keong dia. Apalagi biasanya awal-awal bulan gitu selalu kayak keong dia ya. Itu BTT keluarga Tron, TRX gitu ya. Itu biasanya ini. Oh ya, terus ini Firman sama siapa lagi? Firman nanya TRX sama JST bisa ke $1. Bisa kemungkinan, tapi ya itu Justin Sun-nya yang harus lebih effort. Cuma itu anak memang dia mau buat effort, dia berani bayar duit. Ya kan udah berapa kali dia keluarin duit gitu. Jadi dia bukan kayak entrepreneur yang nggak ada modal. Kayak misalnya kalian orang Indo tuh suka main koin-koin micin kan. Itu entrepreneur muda, koin-koin tak apa kalian beli akhirnya nggak jelas-jelas. Mas ya selama buat nggak pernah saya mau introduce koin-koin micin, nggak mau saya gitu. Karena kasihan nanti kalian yang orang susah modal kecil bermimpi halusinasi mau cepet kaya, akhirnya kemakan kalian duit kalian tambah parah gitu ya. Terus saya yang introduce, saya yang kasih tau koin micin, saya harus bertanggung jawab sama yang di atas. Apapun yang kita lakukan di kehidupan itu semua harus dipertanggungjawabkan. Makanya saya nggak mau bahas-bahas koin micin ini itu. Kalian tanya pun saya malas jawab gitu ya soal koin micin. Karena saya kasih tahu kalian anak-anak muda, apalagi newbie yang baru ini ya, jangan berhalu ya. Investasi yang real aja ya, yang logika, pakai strategi ya, pakai ini knowledge gitu ya. Jadi jangan bermimpi mau ini denger si Anu begitu dulu dia beli sekian, dia sekarang langsung untung ribuan persen ya, dari 1 juta jadi 100 juta ya kan. Jadi kalau bermimpi begitu kalian akan jadi santapan orang-orang ini. Karena gini, kalian harus cek historinya ya.
kripto ini tahun 2019 waktu itu ya, itu 90% gagal entrepreneurnya ya. Dia punya startup. Ini kan kripto ini semua startup. Namanya startup ini mereka coba yang kalau yang kuat udah ada modal ya kan, mereka udah fundamentalnya kuat, itu survive. Itu tahun 2019 cuma 10% yang benar-benar survive. Yaitu Ethereum lah dia ya kan, Cardano ya kan, yang memang udah foundationnya kuat, fundamentalnya kuat gitu. Kalau yang model koin-koin micin itu jebol semua, hancur. Tahun 2019 itu 90% startup gagal. Nah, 2020 agak naik dikit persentasenya ya. Nah, 2021 ini mungkin agak naik juga karena banyak yang masuk invest ya. Tapi ya tetap karena 8.000 lebih atau hampir 9.000 startup untuk di kripto ini tahun 2021 ini, di bulan ini. Itu yang kompetisinya yang banyak yang sama gitu, main di fintech ya, fintech yang di swap gitu ya, swap aja berapa banyak ya kan, yang di Oracle yang di security ya kan, yang NFT itu saling genjot, saling ini siapa yang mati gitu, yang ada modal yang nggak ada disponsorin ya mati. Nah, kalian yang nggak ngerti masuklah perangkap, harap uang kecil mau jadi ini yang nggak bisa lah ya. Hati-hati, saya ingatkan lagi, hati-hati yang begitu gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak si Tron itu dia duitnya ada, jadi kalian tetap nggak usah takut. Jadi yang pegang Tron cuma agak harus sabar, sampai kemana juga kurang tahu. Mau ke $1 ya, asal dia effort lah ya. Kalau si Justin Sun effort terus mau ini organize yang pom-pomnya gitu kan, ya mungkin bisa ke $1, tapi ya entah itu di kuartal 3 kayaknya saya rasa ya. Kalau dia mau $1, kuartal 2 nih nggak bisa, kuartal 3 mungkin kalau itu ya, keluarga TRX ya, itu TRX, JST ya itu. Tapi kalau BTT ya enggak lah, BTT kalau akhir tahun ini aja bisa 50 sen udah jago sekali itu ya. Tapi udah bagus kalau bisa yang pegang BTT bisa ke sono, itu udah cuan berapa persen itu, berapa ratus persen itu ya. Nah, jadi udah selesai saya ngomong ini gini. Saya akan bahas janji saya sama Orion Siahaan soal Cardano, tapi saya nggak bahas yang udah biasa. Kalian bisa udah juga lihat lah, entah di Koinvestasi atau di YouTube lain bahas Cardano begini begitu ya kan. Atau saya ambil dari perspektif lain yang menurut saya, kenapa saya mau invest Cardano, kenapa saya suka Cardano begini. Saya jatuh cinta sama Cardano itu pertama itu si Charles Hoskinson seorang startup yang well prepared ya. Jadi dia sebelum dia teknologi, jadi beda dengan yang lain. Kalau mereka yang lain kan, wah gua buat ini langsung roadmap, white paper ditulis, kita mau buat blockchain gini. Sedangkan si Charles Hoskinson ini dia benar-benar dia prepare matang ya. Jadi dari nama saja itu semua ada historinya, ada nilainya semua. Jadi roadmap yang dia bangun juga semua jelas gitu. Targetnya itu kemana itu sampai 2025 itu jelas. Dan ekosistem yang dia bangun yang saya sangat suka. Dia duluan bangun infrastrukturnya, ekosistemnya dulu gitu. Ya, teknologi baru dia bangun. Setelah ekosistemnya udah kuku-kukunya udah dia tancap, ya kan, dan dia well ini research gitu, dia tahu kenapa dia mau target Afrika. Nah, dia baru tahun ini dia punya hard fork Serinet, dia punya mainnetnya di launch, dia baru ngomong, target gua pertama di Afrika. Karena apa? Market di sana 1,6 billion, 1,6 miliar ya kan. Baru mereka XRP sekarang mau masuk kan, semua banyak mau masuk Afrika. Jadi mereka inilah Cardano well prepared.
dia habiskan 5 tahun itu ke 52 negara, termasuk negara kita, Jakarta. Ya, dia survei, dia buka cabang. Nah, makanya ada Emurgo. Jadi Emurgo itu ekosistem dari si Cardano. Misal BTS itu juga Charles Hoskinson, BitShare itu ya dulu. Terus Ergo, Emurgo, IOHK ya, itu dia ekosistemnya daripada si Cardano itu ya. Jadi yang sudah kuat gitu. Dan yang saya suka itu, setelah saya research lagi, saya suka Cardano itu, dia bangun suatu sistem keadilan sosial, social justice, di mana dia sengaja sasar negara-negara miskin kayak Afrika. Orang miskin nggak punya identitas, nggak bisa buka bank account gitu ya, nggak ada akun bank ya kan. Terus misal orang mau pensiun, misal orang kampung, misal udah jual tanah, anggap tanah ini hasilnya gua hari tua pelan-pelan gua makan buat ini tabungan hari tua gitu kan. Nggak taunya kalau selama ini sistem keuangan dunia kan inflasi, terus kalau negara itu pemerintahnya yang bobrok, nilainya duitnya makin hancur, anjlok kan banyak negara kayak Zimbabwe makin nggak berharga, habis deh tanah. Nah, itulah yang dia pikirkan dengan mereka. Oke, gue udah tua, gue jual rumah gue, tanah gue masukin, gue staking ke situ, yang nilainya di situ, dan gue dapat bunga yang lebih tinggi ya kan daripada bank lagi, terjamin keuangan kamu gitu. Nah, itu yang pertama sosial. Terus yang dia bangun lagi teknologi ini, blockchainnya itu semua bisa dieksplor gitu ya. Jadi nanti dunia kedua, dan dia bangun itu sistem. Suatu saat kalau si Charles Hoskinson ini mati, nggak ada, itu tetap jalan, platform itu, katalis itu jalan gitu, tanpa dia, tanpa ini. Istilah dia buat nih untuk kemaslahatan manusia, pakai ini gitu ya. Itulah maka kenapa saya suka Cardano itu dia dengan teknologi change the world itu benar, yang artinya dia juga mewujudkan keadilan sosial buat orang dimanapun, apapun status Anda punya hak yang sama. Anda masuk ke sistem dia, ke teknologi dia, di situ Anda punya hak yang sama. Nah, di situ saya sangat suka sekali pola. Dia bisa aja, maka dia diserang hater banyak, apalagi dari Ethereum. Nah, ini lagi saya mau ngomong yang pegang Cardano. Kalau kalian yang modal kecil, nggak usah ikut dulu dah ya, karena Cardano sekarang lagi ditekan sama terutama dari Ethereum Army itu. Mereka tekan habis gitu. Udah berapa kali mereka dump. Begitu Cardano ada event terakhir ini yang Afrika ya, baru langsung malam itu didam. Yang hari itu launching Harvard juga, hari itu juga didam. Coinbase didam juga ya. Tapi nggak masalah. Kenapa? Sampai titiknya nanti smart contract keluar, lo mau gendam gimana, orang juga yang besar-besar masuk invest, pindah ekosistem masuk, nggak bisa ngedam juga ya. Kayak banyak koin-koin pas Bitcoin ngedam, kalau memang yang lagi mau naik kan naik gitu ya kan, ada titiknya nanti. Cuma buat yang nggak ada duit, yang modal kecil, yang nggak usah, kalau mau cari cuan-cuan gitu ya jangan, agak makan waktu Cardano ya. Kecuali kayak saya yang sudah untung, saya nggak peduli, saya udah beli, saya taruh, gua tunggu lu gitu ya, karena itu dari cuan. Cardano memang saya dari cuan itu, maka saya nggak peduli, gua tunggu kapan lu mau ini tembus gitu ya kan. Gua tunggu lu Ethereum, lu mau dump sampai semana gitu ya kan, gua nggak peduli gitu. Nah, tapi kalau yang nggak ada duit ya ini, tunggu waktu bearish nanti udah di bawah aja turun lagi, kalian mau ini invest ke Cardano saat itu untuk 5 tahun ke depan ya, 4 tahun 2025. Nah, kalian akan lihat hasilnya ya. Itu Cardano ke depan, kita lihat Cardano bukan sekarang, 5 tahun pertama, terus 10 tahun ya. Saya secara pribadi, saya yakin 10 tahun ke depan
sangat besar sekali itu Cardano, ya. Nah itu satu. Sedangkan Solana sama Cardano sama mereka blockchain DeFi sebagai katalis, yang Solana punya ekosistem tersendiri. Nah itu juga harus dipegang nanti. Itu Solana ini di belakang adalah pemerintah Amerika, ya. Jadi itu udah dikontrol. Mungkin yang baru ikut YouTube saya kan nggak tahu dulunya 3 bulan lalu atau paling 2 bulan lalu saya masih sempat bahas, ya kan, Solana itu AAV, Compound, ya, Chainlink, SNX, ya, Solana itu udah dikontrol sama pemerintah. Jadi mau dibuat apa di belakang ini kita belum tahu, tapi udah di ini sama pemerintah Amerika, ya. Jadi Solana itu blockchain yang memang ini targetnya gitu, ya. Jadi lewat jalur dia ini semua. Jadi Solana ini penting, ya. Dia jadi apa ke depannya, 5 tahun ke depan, apakah pemerintah apa yang mau direncanakan di belakangnya, behind the scene kita nggak tahu, tapi itulah AAV udah mahal banget, ya kan. Solana ini masih besar untuk ininya, masih ruangnya besar untuk kita invest itu, ya. Saya nggak bahas lagi, kalian bisa lihat fundamentalnya, ya. Dia scalability-nya cepat, ya kan, transaksinya dia punya hubungan sama siapa, ekosistem tinggal kalian klik semua itu ada. Tapi yang mau saya jelaskan, ini Solana barang penting, ya. Terus yang ini belakangnya itu anak muda itu si Brinkman apa itu, si billionaire, dia punya ini Alameda. Jujur mereka ini kalau setahu saya yang saya cek, ya, itu mereka juga organisasi dari Rothschild juga itu jalur-jalurnya juga itu. Makanya Solana bisa dipegang, ya. Ini saya kasih pandangan dari sisi lain, saya nggak perlu ngomong lagi dia punya fundamental ini itu bisa kalian cek sendiri. Tapi yang begitu-gitu, yang behind the scene kalian nggak tahu, ini saya sampaikan gitu, ya. Nah jadi itulah, selain teknologinya bagus, blockchainnya ini Solana memang belaka dipakai pemerintah untuk apa saya nggak tahu, ya. Satu lagi Algorand. Algorand ini itu dia senseinya, jadi semua respect sama dia, si Micoli atau apa saya lupa, si Italian American. Dia satu-satunya kriptografi, ya, kriptografi yang terima Nobel Prize. Jadi maka semua mau lo Devin Wood, Polkadot, hebat otak lo, siapapun, mereka sangat respect sama ini CEO-nya Algorand, Profesor Micoli apa tuh saya lupa, ya, karena dia gurunya gitu. Mereka sangat respect, dan dia juga kerja di belakang sama pemerintah. Maka kalian lihat Algorand itu sebenarnya bagus loh, tapi kenapa meler? Karena dia kurang kontrol. Dia sekarang lebih banyak kerjain project pemerintah gitu, gede lagi, ya. Itu Coca-Cola entah suruh dia buat apa, itu 200 miliar loh, 200 billion proyek dia kerjain gitu, ya. Tapi Algorand boleh nanti pas kalian mau untuk invest, kita lihat 5 tahun ke depan jadi apa, itu masih peluang itu. Mana tahu suatu saat diubah jadi apa satu, karena itu Algorand itu bagus gitu dan masih murah gitu, ya. Jadi hari ini sebatas gitu saya bahas koinnya. Kenapa alasan saya nanti saya akan misalnya pas bearish untuk saya invest 5 tahun ke depan, koin yang saya pilih salah satunya yang saya kasih tahu 3 dari itu pasti saya staking nanti, ya. Cardano, Solana, Algorand. Itu nanti lihat 5 tahun ke depannya bagaimana hasilnya, ya kan. Dan itulah yang hari ini saya bahas buat kalian. Semoga ini janji saya untuk siahan terpenuhi, ya. Saya kasih sudut pandang yang dari sisi lain, tidak
fundamental lagi. Itu udah gampang kalian cari, atau di YouTube lain banyak. Ini begini berjalan di atas apa bla 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 gitu. Itu nggak perlu lagi. Saya kasih yang behind the scene gitu ya. Jadi itu aja video saya buat hari ini ya. Semoga menambah wawasan, dan pasti hari ini malam udah seger deh kalian buka. Buat yang muslim habis buka puasa ya kan, lihat itu hijau-hijau kan seger, enak gitu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa juga ya kan. Good luck buat semuanya dalam investasi. Salam Syarioh dari Tokyo. Tuhan Yesus berkati. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Haleluya.